Saudara penonton, calon Gubernur Sumatera Selatan dengan nomor urut 2, Insinyur Haji Edi Santana Putra, berpasangan dengan Dr. Rizky Aprilia, kini tengah melakukan kunjungan silaturahmi ke berbagai daerah dalam Provinsi Sumatera Selatan. Seperti halnya pada hari Jumat ini, Insinyur Haji Edi Santana Putra sebagai calon Gubernur Sumatera Selatan melakukan kunjungan ke kelurahan daripada Bukit Sangkal, yaitu di Sekojo, Kecamatan Kalidoni, di daerah Kecamatan Sematang Borang, dalam rangkaian temu muka dan melakukan silaturahmi dengan masyarakat setempat. Sekaligus dalam kunjungan tersebut, Insinyur Edi Santana mendengarkan keluhan-keluhan dan beberapa hal yang ditemui dalam masyarakat. Berikut laporan kami selengkapnya. Insinyur Haji Edi Santana Putra MT dengan nomor urut 2 berpasangan dengan Dr. Rizky Aprilia SHMH maju sebagai calon Gubernur Sumatera Selatan periode tahun 2004-2029 yang akan digelar dalam Pilkada Serentak tanggal 27 November tahun 2024. Saudara penonton, saat ini kami akan berbincang-bincang dengan calon Gubernur Sumatera Selatan, yaitu Edi Santana dengan nomor urut 2. Saat ini beliau berkesempatan melakukan sholat di Masjid Adha, Masjid Jami di Jalan Sabta Marga Palembang. Kami akan berbincang. Assalamualaikum Pak Edi Santana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita berjumpa di Masjid Adha ini dalam rangkaian sholat Jumat bersama. Nah, beberapa tahun yang lalu memang diakui bahwa Sumatera Selatan boleh dikatakan sudah maju. Nah, seandainya Bapak terpilih menjadi Gubernur Sumatera Selatan yang datang, apa yang perlu ini dibenahi yang sangat prinsip dengan adanya keluhan-keluhan masyarakat sekarang ini? Begini, kita ini pembangunan dan segala sesuatunya itu harus berkesinambungan. Itulah namanya pembangunan berkelanjutan, ya. Itu dimulai ya dari gubernur pertama tentu, terus yang mulai menonjol dari Pak Ramli Hasan Basri itu kan terlihat ada konsep Jakabaring, ya, reklamasi dulu saya kebetulan pimpronya, ya, satkernya. Nah, kemudian Pak Rosihan Arsad kan, ya, membangun Sumatera Selatan ini terutama Palembang. Dia berani mengambil tuan rumah PON. Nah, dari situlah itu kemudian PON hampir mulai, Pak Sarial yang jadi gubernur. Nah, tapi Pak Ramli tadi sudah buat proyek reklamasi, kemudian Pak Rosihan membangun Stadion Bumi Sriwijaya itu. Kemudian Pak Sarial lah yang menjadi tuan rumah PON. Bersama saya waktu itu sudah wali kota tahun 2004, ya. Nah, itu sukses besar PON ke-16 itu. Nah, dibangun lagi di Jakabaring Sport City sekarang itu 2 bangunan. Nah, jadi kita itu dan seterusnya nanti setelah itu Pak Halek, ya, Pak Halek juga kita gebiarnya luar biasa nih. Kota Palembang ada SEA Games, ada Asian Games kan. Nah, ini bukan berarti sektor lain tertinggal. Semua itu hanya triggernya, ya. Jadi dengan adanya trigger event olahraga itu, ekonomi jadi bergerak cepat, jadi majulah Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Nah, kita ingin yang sudah ada kita jaga, kan, yang sudah bagus kita teruskan, tapi yang belum atau yang mundur ya kita perbaiki. Nah, ini ke depan masalah pendidikan kita tidak sedang baik-baik saja. Masalah kesehatan, infrastruktur kita belum ada. Kita pelabuhan, bandara saja turun grade-nya kan, dari bandara internasional jadi bandara biasa sekarang. Nah, tugas kita ke depan yaitu angkat lagi bandaranya jadi bandara internasional, membangun pelabuhan pengecaran, jalan tol dipercepat, gitu kan. Walaupun bukan gubernur, itu kita bisa mempercepat dorongnya, gitu.
Itu kan program presiden, jalan tol itu kan. Jalan nasional jangan ada yang jelek. Jalan nasional jangan dipakai untuk batu bara itu kan. Nah, itu batu bara meresahkan rakyat terutama di Kabupaten Lahat. Banyak Nah, itu problem-problemnya. problem banyak itu yang harus kita selesaikan. Belum problem di pertanian, perkebunan. Saya menyusuri Sungai Kombreng, sungainya kering, sawahnya busuk, kekeringan. Tak ada panen di situ. Ada juga sedikit sekali. Nah, ini kan PR kita banyak sekali ke depan ya. Jadi kita perhatikan pertanian, kita perhatikan nelayan kita. Nah, sekarang kita harus siapkan infrastrukturnya dulu, termasuk di sawah ada infrastrukturnya gitu. Kebetulan saya sekolah itu rawa ya. Jadi kita bisa mengembangkan rawa pasang surut lagi, rawa lebak, rawa tak ada hujan. Nah, ini sehingga pokoknya orang tuh harus bisa makan sehari-hari cukup gitu kan. Dari hasil sendiri bahkan kalau lebih bisa dijual, bisa sejahtera. Itu jadi kita ini semua sektor harus kita bangun. Kemudian Pak Edi Santana, seperti diketahui bahwa pembangunan Sulawesi Selatan ini kan ada APBD, ada APBN, ada alokasi khusus dan lainnya sebenarnya. Nah, latar belakang Bapak bersama wakil yang itu adalah orang-orang yang pernah duduk di DPR RI yang persis bagaimana menurunkan dana dari pusat seperti alokasi khusus. Bagaimana pendapat Bapak? Kebetulan saya birokrat gitu kan. Nah, jadi pegawai, pernah kepala dinas PU, pernah kepala dinas tata kota, pernah wali kota, dan pengalaman besar di DPR RI itu ya. Jadi sebenarnya tempat mengolah anggaran, tempat mencari meminta dukungan bantuan anggaran itu di DPR RI banyak. Jadi saya tahu itu. Alokasi khusus misalnya ya, penting sekali ya. Jadi kiat-kiatnya saya tahu sehingga harusnya ke depan itu kita nongkrong juga di Senayan situ untuk supaya menarik anggaran lebih besar. Nah, kita sudah berusaha, misalnya APBN ya. APBN sekarang boleh masuk ke jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. Nah, salah satu konseptornya saya itu di Komisi 5. Jadi ada yang kami rubah revisi undang-undang jalan ya. Jadi itu satu keuntungan daerah. Nanti turunannya impres jalan daerah. Infrastruktur kita, tapi kalau semuanya ada kolaborasi, APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota, saya kira infrastruktur ke depannya akan lebih baik. Bagus. Baik, saudara penonton, nah itulah wawancara kami dengan Edi Santana yang memasuki hari Minggu ketiga melakukan roadshow ke beberapa daerah di Kota Palembang. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, saat ini saya berada di Desa Kecamatan Sungai Pinang dalam rangka menepi kunjungan kerja daripada Edi Santana, Gubernur Sumatera Selatan, melihat dari kegiatan beberapa desa dalam Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Raja serta Kabupaten Ogan Komering. Assalamualaikum Pak Edi Santana ya. Tadi kita telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah dalam Kabupaten Oki, Kecamatan Tanjung Raja dan Tanjung Serang ya. Bagaimana kesannya dengan keluhan-keluhan masyarakat yang Bapak jumpai tadi? Enggak. Jadi kita tadi mengunjungi sekaligus silaturahmi ke Tanjung Serang, Ogan Komering Hilir. Itu di pinggiran Kayu Agung. Nah, masyarakat antusias karena kami di pasar tadi, kalangan Jumat. Tapi sangat disayangkan ya, mereka itu berjualan rame. Saya tanya ke pengelola ini dari kabupaten, semacam kepala dinasnya lah, kepala pasar, maaf. Kepala pasar ada 300-an pedagang. Di situ ada lapangan luas. Nah, kenapa di lapangan itu dibangunkan pasar? Memang mungkin punya orang pribadi. Bisa juga kita kerjasamakan pasar itu biar tanah mereka kita bangunkan, pemerintah bangunkan dalam bentuk kooperasi, mereka yang ngelola, yang punya olahan. Itu kan lebih murah. Atau kalau kami negara lepas, dibebaskan dibuat pasar, jadi teratur pasarnya. Itu ya pesan saya. Yang kedua, kita Jumatan di dusun aku.
Al-Muhajirin. Nah, di Masjid Muhajirin. Muhajirin di Sungai Pinang 1. Nah, jadi banyak, alhamdulillah aku banyak ketemu dulur sana kita wong Tobo. Kalau nyebut sini wong Tobo tuh wong sini lah. Nah, ini jadi kesannya kekeluargaan masih sangat kental. Tadi juga masjidnya ada yang akan dibangun, ya, tambahan menara. Ada satu lahan punya keluarga aku yang kami memang dari dulu sudah wakafkan. Hanya pihak masjid ngomong tolong diurus sertifikat. Nah, ya. Kalau sertifikat jadi mudah untuk meminta bantuan dukungan. Insya Allah kita selesaikan lahan. Akhirnya nanti setelah ini kita akan ziarah ke makam leluhur kami, Pangeran Liting. Pangeran Liting ya. Ya mungkin apa diceritakan Pangeran Liting ini turun-turunannya hingga saya pada masa dahulu. Ya, aku cerita karena sudah jauh di atas, ya. Cerita tapi keturunannya itu banyak sekali. Sekarang tuh sudah puluhan ribu. Pangeran Liting itu ada di mana-mana di Indonesia ini. Ada di Surabaya, ada di Jakarta, ada di Palembang, di Prabu Mole, Sumselnya ada. Provinsi ada. Ada ya. Nah, seluruh provinsi itu ada dari sini. Keturunan Pangeran Liting. Nah, jadi keluarga yang sangat besar, keluarga besar sekali dia. Kan terkenal dulu Pangeran Liting ini Sira lo ya, Sira Lamun. Kemudian anaknya itu salah satunya ya Ahyat. Bapak aku Animan Ahyat. Nah, cucu Pangeran Liting Animan Ahyat tuh. Nah, kalau aku lah Cicit. Itu ya. Kira-kira. Ini apa tuan rumah ya? Iya, tuan rumah. Apa? Itu. Sebagai tokoh masyarakat Sungai Pinang ya, dengan kunjungan Pak Edi Santana ini gimana? Turut gembira. Alhamdulillah. Senang, alhamdulillah. Bukan main sambutan, memang direncanakan. Iya. Apa yang diharapkan dengan adanya kunjungan Pak Edi Santana ini kan? Yang diharapkan itu dia calon gubernur supaya dia peduli dengan kita di desa Sungai Pinang ini. Bahkan seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan ini semoga dia peduli. Alhamdulillah. Itu. Apa permintaan seandainya Bapak kita menjadi gubernur? Kita tidak mementingkan itu, permintaan pribadi. Kita minta makmurkan seluruh rakyat di itu. Baik, seluruh penonton, demikianlah wawancara kami dengan Edi Santana yang saat ini sedang berkunjung ke Kabupaten Oki dan Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan melakukan diskusi dengan masyarakat setempat. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton, ini tokoh masyarakat Sungai Pinang. Bagaimana dengan kunjungan Edi Santana ke Kecamatan Sungai Pinang dan melakukan makan bersama serta dialog dengan masyarakat Sungai Pinang kali ini? Alhamdulillah bahwa Edi Santana berkunjung ke makamnya ke Sungai Pinang ini dalam rangka ya silaturahim dengan masyarakat. Beliau adalah turunan daripada zuriat warga Sungai Pinang, turunan daripada cucu Pangeran itu. Itu aja begini. Oh iya. Ya, kesan-kesannya dengan adanya ini kira-kira bersyukur. Alhamdulillah, masyarakat ini antusias sekali. Kalau dia pada saatnya nanti dapat terpilih menjadi orang nomor 1 di Sumatera Selatan yang akan datang. Saja baik. Saudara penonton, itulah Riz Maliani, tokoh dari masyarakat Sungai Pinang yang bermukim di Palembang, turut serta dalam kunjungan ini. Pak Edi ya, Pak Edi Santana, ini ada 5 RT ya, kelurahan Duku dan kelurahan 8 Ilir. Sekarang ini dalam keadaan bersyukur kepada Allah SWT dengan adanya pilkada dan datang Bapak dalam syukuran ini. Mungkin ada kesan-kesan. Ya, jadi ini acara syukuran. Ananda Suandri ya, Andri. Nah, di Kelurahan Duku dan Kelurahan 8 Ilir. Nah, alhamdulillah saya diundang dan ikut bersama Bapak Ibu menghadirinya. Nah, mudah-mudahan kita doakan Suandri usahanya makin berhasil, makin sukses. Nah, itu ada pertandingan gap di sini. Nah, ada ibu-ibu pengajian, ya silakan. Selamat bertanding, tapi mohon maaf saya tidak bisa menemani sampai pagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi ya.
Penonton, saat ini tengah dilakukan syukuran dari 5 RT di Kelurahan 8 Ilir dan Kelurahan Duku dalam rangkaian menyambut pelaksanaan pilkada yang dilakukan oleh masyarakat di daerah ini. Nah, kami akan berbincang-bincang dengan Andre Suandri ya, alhamdulillah. Mungkin dapat ceritakan dengan adanya syukuran yang dilakukan hari ini dalam rangkaian mengundang Edi Santana sebagai calon gubernur Sumatera Selatan. Ya, karena kita ngefans dengan Pak Edi, karena memang Pak Edi orang baik kalau menurut kita. Jadi apapun yang bisa kami lakukan untuk dukung Pak Edi, kami fokus untuk dukung Pak Edi. Mungkin itu. Kegiatan dilakukan dalam syukuran tadi apa saja? Door prize disediakan dari mana saja? Jadi untuk menghibur ibu-ibu yang sudah rasa terima kasih juga yang sudah hadir. Jadi kami siapkan door prize, ada 87 paket. Dan kita nanti ada juga hadiah untuk lomba gaplek. Oh ya. Nah, kemudian salah satu calon daripada gubernur kita Edi Santana. Apa kira-kira keistimewaan daripada Edi Santana ini kira-kira nanti akan memimpin Sumatera Selatan? Ya saya pikir terbaik lah. Baik ya. Terbaik. Mungkin rasanya dari beberapa calon itu ya tidak ada yang bisa menandingi kualitas beliau ya untuk sebagai seorang pemimpin. Kita sudah cek, sudah teliti, sudah kita cari tahu soal itu. Alhamdulillah memang saya pikir yang terbaik tetap Pak Edi. Baik, saudara penonton, ini juga kami akan wawancarai ada pemilih pemula ya, saudara Rogos ya, sini saudara Rogos ya. Tahun ini akan melakukan pertama kali pemilihan. Ya, pertama kali kalau pilkada. Tadi kan kita menyaksikan sama-sama syukuran ya dihadiri oleh Edi Santana sebagai calon gubernur Sumatera Selatan. Apa menurut Anda sebagai generasi muda kelebihan-kelebihan daripada Edi Santana ini? Kalau kelebihan Pak Edi kan dari kecil soalnya suka ke PKB. Dari kecil suka PKB, diajak Om juga kan. Karena kalau waktu kecil itu hidup PKB-nya tuh hidup. Ada lampu-lampu kan, jadi kalau masa kecil jadi seneng lihat-lihat lampu-lampu. Waktu itu Edi Santana wali kota yang mau membangun BKB ya? Iya. Waktu SD. Iya. Jadi menurut Anda sebagai generasi muda nanti akan memilih siapa kira-kira? Pasti Pak Edi. Santana. Mungkin ada harapan-harapan para gubernur yang baru nanti. Harapannya ya mau ini dilihat dari generasi muda ya. Saya kayaknya Pak Edi lebih cenderung suka ke generasi muda, ingin membangkitkan generasi muda. Semoga Pak Edi membangun Palembang ini dengan baik. Baik, saudara penonton, itulah komentar kami dengan para generasi muda yang saat ini merupakan tahun ini menjadi pemilih pemula. Nah, kami akan bincang-bincang dengan Pak Didit ya. Pak Didit ya, sehari-hari ya. Tadi kita menyaksikan syukuran yang dilakukan oleh masyarakat di sini ya dalam rangkaian mengundang Edi Santana. Apa kesan-kesannya sebagai Anda sebagai pengemudi online ada yang ojol ini ya? Oke, alhamdulillah. Kalau saya lihat dari syukuran ini dan mengundang Bapak Edi Santana itu tepat sekali karena Pak Edi Santana adalah sosok orang yang pemimpin yang baik. Saya tahu persis Pak Edi Santana itu sejak dari dia menjabat sebagai wali kota 2 periode. Pembangunan dia benar-benar nyata. Itu Pak Edi Santana. Maka saya kesini tidak salah lagi saya untuk ke Pak Edi Santana untuk supaya Pak Edi Santana bisa maju dan menjadi gubernur Sumatera Selatan, insya Allah. Pak Edi Santana, saya tetap milih Pak Edi Santana. Kemudian kalau seandainya Pak Edi Santana terpilih, harapan apa kira-kira, terutama khususnya bagi Anda selaku pengemudi online ojol seperti ini? Oke, kalau menurut saya memang sesuai dengan beliau mengatakan sekolah akan digratiskan. Saya setuju sekali, dan lagi saya masih banyak cucung yang masih sekolah. Untuk ojol saya juga minta kepada Pak Edi Santana agar ojol-ojol di Sumatera Selatan ini jangan istilahnya ongkir-ongkir itu terlalu kecil. Kasihan, sepertinya ojol kita nih seperti sapi perahan. Benar-benar menyakitkan kalau orderan sampai di bawah
itu saya di grup ojol ini, ojol Grab ini dari tahun 2018, dari pertama sampai sekarang saya masih menekuni. Cuman kayaknya masalah ongkir ini yang masih kami sayangkan. Itu aja saya rasa dari ojol. Baik, saudara penonton, itulah wawancara singkat kami ya dalam rangkaian bersyukur kehadiran Allah SWT bagi masyarakat Kelurahan Duku atau Kelurahan daripada Lapan Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SP era baru. Menang. SP era baru. Menang. Insyaallah menang. Nomor 2. Kedatangan paslon Gubernur Sumatera Selatan Edi Santana Putra beserta rombongan lainnya di lingkungan masyarakat yang bermukim di RT 30, 31, dan 32 Kelurahan Duku dan Kelurahan Lapan Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3, membawa kegembiraan tersendiri dan rindu akan kepemimpinan Edi Santana yang diharapkan kelak tentunya dapat memimpin Sumatera Selatan. Di akhir acara, calon gubernur Sumatera Selatan sempat menyumbangkan lagu dan berjoget bersama masyarakat setempat dengan menyanyikan lagu-lagu daerah Palembang.